Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Hingga saat ini kita diberi kesehatan. Semoga saudara juga diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sesi ulasan kali ini, Mbah Salim akan mengijazahkan, yaitu bagaimana cara membuka kasab batin di dalam diri kita, yaitu yang selama ini sering gagal dalam belajar dalam tahap kedua. Sebelumnya, saudara lihat dulu video tayangan kami yang sesi yang pertama di sini. Nah, yang kedua ini kita akan lebih dalam lagi dalam belajar ilmu gaib. Jadi dengan mengetahui ilmu ini, saudara tidak akan gagal lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak sesi berikutnya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada sesama yang membutuhkan di sana. Amin. Dan kali ini, jika saudara termasuk orang yang sering gagal dalam mempelajari ilmu gaib atau tidak menemukan guru yang mumpuni di bidangnya untuk membimbing saudara agar bisa mengamalkan, menguasai ilmu spiritual, ilmu gaib, supranatural, contohnya ilmu kekebalan, ilmu pengasihan, ilmu karisma, wibawa, penglarisan, susu aura, tenaga dalam, ilmu terawangan, dan banyak sekali jenisnya. Bila saudara sudah sering belajar namun gagal terus, insya Allah dengan mengikuti video ini saudara akan memahami dan akan mudah mempelajari ilmu gaib apapun. Yang penting ada kuncinya. Dan dalam mempelajari ilmu gaib, saudara tidak bisa serta-merta mengamalkan, ya. Dalam belajar ilmu gaib itu diperlukan kesungguhan dalam diri saudara. Jadi tidak asal mengamalkan doa tanpa ada teologi metafisika di dalamnya. Pencerahan jiwa itu sangat diperlukan daripada mengamalkan tapi tidak menentu aturannya atau tidak tahu seluk-beluknya, asal mengamalkan, asal puasa tanpa ada rumusnya. Pastilah saudara akan depresi karena tidak berhasil dan ilmunya tidak berenergi. Maka lakukanlah hal-hal tersebut dengan cara Mbah Salim berikan, akan mudah menguasai ilmu gaib meskipun saudara hanya belajar dari channel Mbah Salim. Jika saudara tidak mengerti bahasa Arab, maka gunakan cara yang kedua, yaitu amalan membuka ilmu gaib spiritual yang disebut juga amalan untuk ketajaman mata hati. Yang pertama, agar kasab wadah batin kita yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jiwa kita terbuka. Dengan terbukanya kasab batin atau tembok batin yang ada di dalam diri kita yang selama ini tidur, yang selama ini berkarat, akan mudah mengamalkan ilmu apapun dengan mengetahui kuncinya. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan aliran ilmu hikmah, yaitu melakukan puasa 41 hari. Iya, melakukan puasa 41 hari. Terutama dibaca yaitu setelah sholat maghrib dan subuh, atau ketika saudara selesai sholat malam yang bisa disebut sholat tahajud. Sholat tahajud itu harus lebih dahulu tidur. Jadi setelah tidur baru sholat tahajud yang dimulai bebas. Yang penting habis tidur dulu. Biasanya jam 11 malam ke atas sampai subuh. Ya, itu yang disebut sholat tahajud. Nah, lakukanlah setelah melakukan sholat subuh atau maghrib atau sholat tahajud, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali yang ditujukan kepada Waliullah Al-Ghaus Hadzaz Zamani dengan membaca
Ya Sayyid ya Rasulullah, ya Sayyid ya Rasulullah, ya Sayyid ya Rasulullah selama 30 menit dengan secara konsentrasi ya. Jika saudara punya waktu, maka membaca kalimat thayyibah ya seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semampunya atau tidak terbatas. Dengan melakukan amalan ini, maka saudara akan terang hatinya. Pintu ilmu gaib spiritual akan terbuka secara tak terduga. Sehingga saudara akan mudah dalam menguasai bermacam-macam ilmu gaib dan supranatural. Yang ini adalah cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, jadi nanti saudara pilih cara yang pertama yang dilakukan atau cara yang kedua. Sedangkan yang cara yang kedua ini adalah beraliran ilmu kejawen yang cocok bagi saudara yang mengamalkan ilmu-ilmu kejawen, agar hati selalu memancarkan cahaya yang mengantarkan saudara pada posisi yang baik dan selalu beruntung. Hal ini dapat diupayakan dengan segala aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan hati. Di antara cara itu adalah dengan melakukan prihatin, semisal puasa dan melakukan ajaran para leluhur untuk menggugah atau membangunkan hati melalui mantra sebagai berikut, sehingga hati yang berkarat akan terbuka kasabnya, sehingga aliran ilmu apapun masuk dengan mudahnya saat kita mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Nah, amalannya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati-ati sira tangi. Amoco layang puspokati, sanyang suryo sanyang sasi, biar padang badan jasmani, padang saking kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mantra ini dibaca saat pagi hari di depan rumah kita sendiri, sembari menanti terbitnya matahari. Jadi sehabis subuh ya kan ada fajar. Jadi sebelum matahari terbit, duduklah di depan rumah saudara sambil membaca mantra itu terus menerus. Mau rokok, ngopi, boleh. Dan waktu sore hari sambil menanti datangnya waktu maghrib juga. Dan orang-orang tua zaman dulu juga mengamalkan ajian ini untuk membuka kasab hati. Dengan melakukan ini selama 21 hari, ya, selama 21 hari melakukan hal ini, insya Allah saudara hatinya akan terang. Dengan terangnya hati saudara, ibaratnya saudara belajar di channelnya Mbah Salim, contohnya, di situ saudara melakukan amalannya. Nah, karena saudara sudah mempunyai pondasi yang saya sebutkan di atas, dengan melakukan ilmu membuka kasab ini, maka saudara akan mudahnya belajar ilmu. Saudara seperti ada dorongan, kekuatan, power, dan begitu sangat nyambung dengan ilmu yang baru dipelajari. Nah, itulah manfaatnya. Jadi saudara pilih mana, yang alternatif nomor 1 atau nomor yang 2, terserah saudara, kami silahkan. Dengan mengetahui kunci rahasia ilmu membuka kasab agar belajar kita dalam ilmu gaib dan spiritual cepat berhasil. Semoga bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Bagi yang tidak berkenan, maka akan sulit sekali mendalami ilmu-ilmu lainnya. Jadi, jadikan sebagai referensi, simpan di hati, dan siapa tahu suatu hari bermanfaat bagi saudara sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.